Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Pedista Hoirul Prayuda, dan teman saya, Aulia Salsabila, Putri Andini, Raihan Nugraha, dan Wika. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan hasil analisis film yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi yang akan kami kaji menggunakan analisis SWOT. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Putri Andini. Kepada Putri Andini, saya persilakan. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan serta profil tokoh inspiratif. Tokoh di balik film ini adalah Ibu Nur Hayati Subakat, yaitu pendiri Paragon Corp yang dikenal sebagai pengusaha sukses dengan nilai religius yang kuat. Perjalanan hidup beliau penuh tantangan, namun dengan usaha ketekunan dan keimanan, beliau mampu mencapai kesuksesan. Hal ini relevan dengan kehidupan modern saat ini, di mana banyak orang menghadapi tekanan hidup yang dapat menimbulkan stres dan keputusasaan. Namun, seringkali manusia hanya mengandalkan usaha tanpa melibatkan aspek spiritual. Oleh karena itu, film ini menjadi refleksi pentingnya keseimbangan antara usaha dan doa. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami isi film, mengidentifikasi masalah tokoh, menganalisis menggunakan SWOT, serta mengambil nilai kehidupan. Next. Selanjutnya, pada slide ketiga ini yaitu sinopsis film. Film ini menceritakan seorang tokoh yang mengalami tekanan hidup dan kegagalan, sehingga merasa lelah dan putus asa. Ia telah berusaha keras, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Dalam kondisi tersebut, tokoh mulai menyadari bahwa ia terlalu bergantung pada usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya, melalui doa dan refleksi diri, tokoh menemukan ketenangan batin serta kekuatan untuk bangkit kembali. Next. Pada slide keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. SWOT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Dalam film ini, analisis SWOT digunakan untuk memahami kondisi tokoh secara menyeluruh, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Putri Andini. Selanjutnya ke penjelasan kedua yang akan dijelaskan oleh Wika. Kepada Wika, saya persilakan. Baik, di slide ini kita membahas tentang strength atau kekuatan dari tokoh dalam film yang kita bahas. Kekuatan ini terlihat dari bagaimana tokoh menghadapi masalah dan bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, memiliki keinginan untuk berubah. Di dalam film, kita bisa lihat kalau tokohnya punya keinginan untuk berubah. Awalnya mungkin dia berada di kondisi yang kurang baik, tapi seiring berjalan cerita, dia mulai sadar dan ingin memperbaiki hidupnya. Ini terlihat dari tindakan-tindakan yang mulai berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, tidak menyerah dalam kondisi sulit. Walaupun tokoh ini menghadapi banyak masalah, dia tetap nggak menyerah. Bahkan saat berada di titik terendah, dia tetap berusaha untuk bangkit. Ini yang bikin cerita filmnya jadi menarik karena kita bisa lihat perjuangannya. Yang ketiga, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam film juga memperlihatkan bahwa tokoh mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya ini terjadi saat dia lagi menghadapi masalah besar dan butuh kekuatan secara batin. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam dirinya bukan cuma secara tindakan tapi juga secara spiritual. Yang keempat, memiliki kesadaran diri. Tokoh ini juga mulai punya kesadaran diri. Dia menyadari kesalahan yang pernah dilakukan dan mulai introspeksi diri. Dari sini kita bisa lihat perkembangan karakter tokoh dari awal sampai akhir cerita. Jadi dari film tersebut kita bisa melihat bahwa kekuatan-kekuatan ini menjadi modal utama bagi tokoh untuk bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup yang lebih baik. Dari film ini juga kita bisa belajar bahwa setiap orang pasti punya masalah, tapi yang penting adalah bagaimana kita punya kekuatan untuk bangkit dan berubah. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan dari tokoh dalam film. Kelemahan ini penting karena menunjukkan bahwa tokoh juga manusia biasa yang punya kekurangan. Yang pertama, mudah putus asa. Tokoh ini beberapa bagian cerita terlihat mudah putus asa, terutama saat menghadapi masalah yang berat. Misalnya, ketika usahanya tidak berjalan sesuai harapan, dia sempat kehilangan semangat dan merasa tidak mampu melanjutkan. Hal ini terlihat dari sikapnya yang sempat menyerah atau menarik diri dari masalah. Yang kedua, mengalami stres dan overthinking. Tokoh ini juga mengalami stres dan sering overthinking. Jadi, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Akibatnya, dia jadi cemas sendiri dan sulit mengambil keputusan. Dalam film biasanya ditunjukkan lewat ekspresi, gelisah, bingung, atau bahkan ragu dalam bertindak. Yang ketiga, kurang keseimbangan antara usaha dan doa di awal. Di awal cerita, tokoh ini terlihat kurang seimbang antara usaha dan doa. Bisa jadi dia hanya mengandalkan usaha saja atau sebaliknya. Padahal sebenarnya keduanya harus berjalan seimbang agar hasilnya maksimal. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab dia mengalami kesulitan di awal cerita. Yang keempat, terlalu fokus pada hasil. Kelemahan berikutnya adalah dia terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Jadi, ketika hasil yang tidak sesuai harapan, dia langsung merasa gagal. Padahal dalam perjalanan hidup, proses itu juga penting untuk membentuk diri kita. Jadi, kelemahan-kelemahan ini membuat tokoh sempat kesulitan dalam menghadapi masalah secara sehat. Bahkan kelemahan ini juga yang membuat konflik
dalam film menjadi semakin kuat. Namun, di sisi lain, dari kelemahan inilah kita bisa melihat perkembangan karakter tokoh dari yang awalnya lemah menjadi kuat. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang pasti punya kelemahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyadari dan memperbaiki kelemahan tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Wika. Selanjutnya ke penjelasan ketiga yang akan dijelaskan oleh Rehan Nugraha. Kepada Rehan Nugraha, saya persilakan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian opportunity atau peluang. Jadi di slide ini teman-teman kita bisa melihat bahwa kondisi sulit itu sebenarnya tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Di sini yang pertama itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi maksudnya yaitu kondisi ini memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, baik dari segi sikap, pola pikir maupun tindakan untuk kedepannya. Yang kedua, momentum mendekatkan diri kepada Tuhan. Maksudnya, selain itu, kondisi sulit juga bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa lebih tenang dan kuat dalam menghadapi masalah atau tantangan. Yang ketiga, yaitu waktu untuk refleksi diri. Maksudnya, kita itu juga bisa memiliki waktu untuk melakukan refleksi diri, yakni mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu peluang menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi maksudnya, dari proses tersebut, kita akhirnya memiliki peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa kondisi sulit itu sebenarnya bisa membuka peluang untuk kita berupaya yang lebih positif dalam hidup kita. Kemudian, di bagian threat atau ancaman. Yang pertama itu adalah tekanan hidup yang terus meningkat. Jadi, dalam kondisi sulit, tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi ancaman bagi diri kita. Salah satunya adalah tekanan hidup yang terus meningkat, yang bisa membuat seseorang merasa terbebani. Kemudian yang kedua, yaitu risiko menyerah terhadap keadaan. Jadi, selain itu, kondisi ini juga bisa menimbulkan rasa putus asa yang berkepanjangan jika seseorang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu rasa putus asa berkepanjangan. Jadi, ada juga risiko seseorang menjadi menyerah terhadap keadaan sehingga kehilangan semangat untuk bangkit dan mencoba lagi. Yang keempat, yaitu gangguan mental akibat stres. Maksudnya, jika hal-hal tersebut terus dibiarkan, maka dapat menyebabkan gangguan mental akibat stres, banyak pikiran yang berlebihan. Jadi teman-teman, oleh karena itu ancaman-ancaman ini perlu kita sadari dan kita atasi dengan baik agar tidak memperburuk kondisi yang kita alami. Bisa disimpulkan bahwa ancaman ini harus dihadapi dengan sikap positif, sikap kita yang penuh semangat agar kita tetap bisa berkembang dan tidak terpuruk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Rehan Nugraha. Selanjutnya ke penjelasan terakhir yang akan dijelaskan oleh Aulia Salsabila. Kepada Aulia Salsabila, saya persilakan. Pada slide ini, kita membahas hasil analisis dari film serta nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dapat membantu kita mengatasi kelemahan yang kita miliki. Artinya, kita tidak boleh fokus pada kekurangan saja, tetapi harus menggali potensi diri. Selain itu, setiap kesulitan juga membawa peluang. Dalam kondisi sulit, sebenarnya ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, kuat, dan lebih dewasa. Namun, kita juga harus menyadari adanya ancaman seperti rasa putus asa, stres, dan keinginan untuk menyerah. Karena itu, ancaman tersebut harus kita hadapi dengan kesabaran, keyakinan, keimanan agar tidak menyatukan kita. Dari film ini, kita bisa mengambil beberapa nilai kehidupan yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sabar, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan kuat saat menghadapi masalah. Yang kedua adalah ikhlas, yaitu menerima keadaan dengan lapang dada tanpa menyalahkan keadaan. Selanjutnya ada ikhtiar dan doa, yang berarti kita harus terus berusaha semaksimal mungkin, tetapi juga tetap berserah diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tidak menyerah, yaitu tetap bangkit dan terus mencoba walaupun menghadapi banyak kesulitan. Jadi, dari analisis ini, kita bisa belajar bahwa setiap masalah pasti memiliki hikmah. Dan dengan sikap yang tepat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi analisis dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan dapat kita ambil dari film ini adalah dalam menjalani kesulitan hidup, kita sebagai manusia tidak boleh mudah menyerah. Kita harus tetap selalu berdoa dan berusaha. Selagi ada usaha dan doa, insya Allah kita bisa menyelesaikan kesulitan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang film mengusahakan pertolongan ilahi. Saya selaku moderator sekaligus mewakili kelompok saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.